Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Israyola dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriana. Perkenalkan, nama saya Lutfia Ananda. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang jasa atau fee-based service. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang administrasi pembiayaan pada bank syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa 1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. 2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan ijarah muntahiyah bin tamlik. Transaksi dalam bentuk jual beli berupa piutang murabahah, salam dan istisna. 4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qor. Dan yang terakhir, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Biaya administrasi. Biaya administrasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan operasional. Contohnya alat tulis yang dibutuhkan oleh kantor. Sedangkan biaya administrasi pembiayaan adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah yang timbul akibat pengurusan atau terkait sebelum proses akad atau sebelum proses persetujuan pembiayaan yang diberikan hingga berakhirnya akad pembiayaan. Bank Syariah menetapkan biaya administrasi pada semua produk pembiayaan baik dengan akad yang menghasilkan seperti akad murabahah, salam, istisna, ijarah, dan ijarah muntahiyah bin tamlik. Dan akad yang menghasilkan keuntungan secara tidak pasti atau yang tidak dijanjikan sebelum akad seperti akad mudharabah dan akad musyarakah. Penetapan biaya administrasi pembiayaan dilakukan oleh kantor pusat suatu bank syariah tersebut. Dalam menetapkan jumlah biaya administrasi, bank syariah mendasarkan pada konsep bahwa pembiayaan yang akan disetujui telah melalui tahapan-tahapan. Tahapan tersebut diantaranya pengumpulan berkas, verifikasi berkas, survei dan peninjauan lapangan, permintaan pendapat pada konsultan, dan pencetakan dokumen perjanjian. Tentu tahapan ini akan mengeluarkan pengorbanan atau biaya, sehingga pada prinsipnya bank syariah akan meminta penggantian biaya tersebut kepada calon nasabah yang mengajukan pembiayaan di perusahaan atau bank syariah tersebut. Adapun jenis biaya administrasi yang pertama, penarikan uang tunai dan kartu kredit. Kedua, tabungan atau formulir. Ketiga, pembiayaan atau pinjaman. Dan yang terakhir, jasa pengiriman atau transfer. Administrasi maintenance nasabah bank syariah. Menurut Malayu SPH Hasibuan, maintenance atau pemeliharaan adalah
Usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Administrasi maintenance nasabah adalah biaya yang dibebankan secara berkala kepada pemegang rekening pada suatu bank. Nasabah menitipkan barang kepada bank syariah, lalu atas penitipan barang oleh nasabah kepada bank syariah, maka nasabah dibebani biaya oleh bank syariah. Biaya ini diperlukan sebagai biaya pemeliharaan dan biaya sewa atas tempat penyimpanan barang titipan nasabah. Biaya yang dibayar oleh nasabah penitip bagi bank syariah merupakan pendapatan fee. Baiklah, di sini kita juga bisa lihat bahwa program maintenance nasabah ini difokuskan pada produk tabungan karena deposito dan giro merupakan produk mahal. Artinya, bank harus memberikan nisbah bagi hasil yang lebih besar kepada nasabah yang bersedia menyimpan dananya dalam bentuk deposito. Tukar menukar ataupun al-syahar adalah akad tukar menukar mata uang dengan jenis mata uang lainnya ataupun dengan mata uang yang sejenis. Adapun di sini beberapa rukun, syarat dan juga jenis transaksi al-syahar. Itu ada rukun itu yang pertama ada pelaku akad, yang kedua ada objek akad, dan yang ketiga itu ada syirah. Untuk syarat, yang pertama itu ada valuta atau sejenis ataupun tidak sejenis. Yang kedua itu ada waktu ataupun penyerahan ataupun spot. Selanjutnya itu ada transaksi. Transaksi itu terbagi kepada 4. Yang pertama itu ada spot, forward, swap, dan juga itu ada option. Selanjutnya itu ada kegiatan administrasi. Yang pertama itu ada transfer. Transfer merupakan suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang diajukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Selanjutnya itu ada inkaso. Inkaso itu merupakan proses penagihan suatu warkat ataupun antara lain cek dan biliet giro dari suatu cabang bank terhadap bank lainnya. Selanjutnya itu ada clearing. Clearing merupakan penyelesaian utang piutang antar bank beserta clearing dalam bentuk warkat ataupun surat bersurat berharga di suatu tempat tertentu seperti cek, biliet giro, CD, nota debit, dan nota kredit. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami jelaskan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.